Oke, kembali lagi di konten kisah kelam, kisah cerita masa lalu dan kenangan. Hanya untuk diingat, bukan untuk diulang. Kali ini gue udah bersama kawan gue, Mas Rizky. Gue sih biasanya dipanggilnya si Belo. Oh, biasa dipanggil Belo. Kalau lu mau tahu lebih jauh tentang Mas Belo, lu kepoin aja langsung. Simak videonya, jangan lupa lu like, lu komen, dan lu subscribe. Kabar gimana nih lo? Kalau sama kabar sih ya alhamdulillah nih lagi lancar-lancar aja sih. Kan lagi corona nih, kesibukan apa nih sehari-hari? Kalau kesibukan gue sih ya sejauh sih masih alhamdulillah gue masih bisa kerja, masih dapat kerja. Terus di kerjaan gue juga nggak ada pengurangan alhamdulillah ini. Karena emang kerjaan gue kan sekarang jatuhnya kayak masih di penyediaan bahan pokok makanan gitu kan. Jadi masih terus beroperasi sih. Nah, kebetulan narasumber gue ini Mas Rizky masih cerita tentang SM7 ya, Kampung Jawa. Nih awal lu bisa tau lah SMK Negeri 35 atau Kampung Jawa itu dari mana lo? Sebenarnya gini ya, kan gue lulusan di Mistik ya. Gue lulusan dari salah satu SMP di Mistik. Rata-rata tuh teman gue pada masuk ke SMA. Nah karena itu gue pengen ngebuktiin gue beda dari yang lain gitu. Gue mau nyoba di STM. Tapi kebetulan keluarga gue kan emang basicnya bokap gue tuh kapal dulu, kapal Blok M. Mantep. Bokap gue Texas tuh, nyokap gue Texas 46. Jadi wah ini SMA nya udah ada, SMA yang ngasih STM nya juga udah ada. Gue pertama kali daftar tuh gue di kapal, gue udah keterima. Cuma pas di kapal bokap gue nggak ngizinin karena kan bokap gue belum di situ. Otomatis bokap gue tahu dong gimana seluk-beluk kapal. Jadi ya gak dikasih izin tuh. Terus gue nyari lagi. Alhamdulillah sih nem gue lumayan gede kan waktu itu. Jadi gue gelombang ketiga, gue udah kepepet banget gitu ya kan, gue udah kepepet. Udah buntu lah ibaratnya. Iya udah buntu lah pokoknya, udah kacau banget. Gue udah gak soalnya kalau nggak dapet negeri gue nggak enak juga ya kan, keluarga gue orang nggak ada ekonomi kan, kurang ekonomi. Oh ibaratnya buat hitung-hitung negeri itu ngebantu ya orang tua pemikiran juga gitu. lah. Nah terus kedua pemikiran gue kenapa gue masuk STM, karena gue gini prinsip gue mas, gue tuh pengen jadi orang yang berguna. Jadi kalau misalkan amit-amit gue lulus dari sekolah itu gue nggak ada rezeki buat kerja atau buat apa ya kan, seenggaknya gue punya basic yang gue dapetin dari STM itu. Makanya gue pengen banget masuk STM gitu. Nah lu masuk di STM Jawa ngambil jurusan apa nih? Kalau jurusan gue sih gue dulu ngambil elektronik ya, audio video gitu sih. Jadi kayak karena emang gue suka elektronik kan dasarnya, gue suka bener-bener ini kayak suka gadget gitu lah. Pengalaman nih lu masuk kelas 1, pengalaman mungkin ada awal lu pertama kenal ribut itu pas kapan tuh lo? Pas awal ribut tuh pasti pas pendaftaran kan, semuanya juga pasti. Siapain kan tuh pendaftarannya? Pendaftaran gue sih yang gue alamin sendiri ya, yang gue alamin pas gue kelas 1 itu pertama gue ditarik-tarikin dulu lah dari kereta kan nih sama kelas 3 gue. Oh ditanyain dah nih. Iya. Murid-murid baru mana nih? Iya, Pelajar baru. Maba lah kalau orang bilang maba. Masih sabar, tapi kan kalau dia pelajar. Iya. Gue ditarik-tarikan kan di kereta, lu bocah mana, gue diajak ya kan ngebasis, gue ajak ngebasis. Itu gue di Taman Puring, perkenalannya gue di Taman Puring. Di situ dikasih challenge ditantang sama senior gue, gimana caranya nih lu kelas 1 lu harus, kelas 3 gue ini minta duit GoPay mas, pendaftarannya pertama gimana caranya harus dapat duit GoPay sama dapat HP. Set gue bilang, mikir gue gimana ya, anjing gue baru kelas 1 gimana caranya nih, jajan gue 15.000 ya kan. Terus gimana tuh? Ya solusinya salah satu ya nyadar. Wah jahat juga lu ya, anak orang dicagar terus. Iya pokoknya mau gimana lagi kan, kalau nggak itu namanya STM kan, gue denger dari yang lain lu ini dikit dibacok lah, diapain ya kan, ributnya gini pendaftarannya kejam. Udahlah tuh akhirnya gue di Mistik. Adalah tuh gue ketemu salah satu pelajar ya kan. Gue ketemu salah satu pelajar, di situ udah ditontonin kan gue sama kelas 3 gue sama senior gue lah di situ. Ada pelajar, nggak tahu pelajar SMA mana, apa STM apa SMK gue nggak tahu lah, pokoknya dia lagi lewat. Gue di model pisau tuh waktu itu, gue model pisau. Gue todok lihat tuh dia, bos tambahin. Dia ngeluarin dompet tuh, ngasih berapa gitu, gue cuma puluhan doang deh. Puluhan doang, tapi kan alumni gue ini minta GoPay, gimana caranya harus GoPay.
langsung aja gue comot dompetnya sama amplop-amplopnya tuh. Sama amplop-amplop gue bisa dari GoPay nih. Nah di situ lucunya tuh, gue bilang kok nih orang ikhlas gitu ngasihnya, tanda tanya banget nih kok ikhlas. Pas dia ngasih, lu tau gak dia ngomong apaan? Apaan tuh? Dia ngomong semoga berkah ya mas, anjing. Mungkin itu udah ngomong gitu saking takutnya. Bukan masalah sakit takut ya mas, pas gue buka tulisannya pas santunan yatim mas. Itu gimana tuh, lu balikin gak? Gue balikin langsung kok, anjing. Iya. Pak terus dia bilang, gue bilang kok nih orang ikhlas banget anjing ngasih GoPay kan, nggak tahu itu sama si amplopan, gila tebel banget. Takutnya sih sial juga Nah, disumpahin. itu. Biasanya kan kalau sumpah orang yatim tuh lebih manjur lah, ibaratnya dua-dua kayak yatim. orang tua juga, sumpah orang tua. Situnya oke gue ngobrolnya kan. Perkenalannya banyak gitu. Terus itu baru kenalan gue di STM. Kalau penatarannya itu gue di Palmerah pertama kali. Jadi itu di Palmerah gue ya kayak sekolah-sekolah lain biasa sih, suruh makan cabai, makan ini, intinya ngelatih kekompakan, ngelatih fisik lu. Terus petasan nih, petasan suruh gagem gini, suruh bedakin gini, suruh bedakin gitu gue di tangan. Gue bilang anjing juga nih ya kan. Udah gue nurut ya kan. Kelas 1 gue takut sama kakak senior gue kan. Udah tuh berantem, terus gue berantem pertama kalinya itu di daerah Jakarta Barat, jalan yang panjang itu lo pasti tahu lah, kalau anak-anak STM di situ pasti tahu jalur itu. Terus lah. Ya daerah di situ lah. Tuh gue ribut sama mana tuh? Kalau sama mana sih gue kurang tahu ya, karena kan waktu gue masuk gue selatan, gue nggak tahu sekolah-sekolah Solo gimana. Dipantekin lah ibaratnya. Gue nggak tahu itu dipantekin, nggak tahu emang udah janjian mas. Soalnya posisi dia siap gue siap. Dia siap gue siap. Gue masih kelas 1, gue nggak ngerti ribut. Itu namanya gue, wah itu udah kacau banget. Kelas 3 gue di belakang langsung teriak, woi kelas 1 maju, kelas 1 maju, kelas 1 maju. Tiba-tiba kelas 3 gue di belakang semua tuh udah ngebentengin, mundur gue bacok. Nah di situ gue bingungnya apa? Gue maju, depan gue musuhnya gue akuin kuat, di situ gue akuin kuat. Belakang gue lebih kuat lagi. Serba salah jadi. Serba salah mas. Mundur kena, maju kena. Nah di situ akhirnya orang masuk STM nih, gue kasih tau ya, orang masuk STM tuh nggak ada yang murni selon, nggak ada yang murni selon. Berarti murni ilmu? Bukan murni ilmu juga, terpaksa selon gue bilang. Selon. Gokil lah ibaratnya. Iya terpaksa selon, soalnya lu pilih musuh apa pilih abang-abangan lu. Kalau musuh lu ketemu sekali doang, kalau abang-abangan lu tiap hari ketemu, yang ada lu tiap hari ditampolin. Udah mau nggak mau berantem. Di situ gue make solder yang buat itu, yang buat jamu-jamuin elektronik tuh. Oh yang buat nyambung-nyambungin kabel lah. Nah pas gua itu karena emang gua buat solder doang ya kan, gua ributin itu pakai solder, gua puter ya kan, gua puter. Karena terpaksa gua kelas 1 itu baru tahuan tuh nongol-nongol orang-orang yang emang kelihatan gila bagaimana ya kan. Teman gua, salah satu teman gua nyulik dari kiri kan, terus nah pas dia mau nyulik dari kiri, warga iseng mas, tangkap dia sama warga. Di situ gua ngeliat orang wapak pertama kali di situ tuh. Di situ ada kakak kelas gua tuh anak 204 sih tuh, bocah barat ya kan. Tuh warganya iseng begini nama dia, lepasin nggak bocah gua. Itu dia dari paling belakang tiba-tiba udah di depan anjing. Nyelang sendiri ya. Nggak tahu itu lewat malah gua ngeliat dia lari. Ya, belut. Tiba-tiba udah di sampingin warganya, lepasin bocah gua, lepasin, dibagi ya kan tuh warganya. Bet adik kelas gua dijorogin bang. Udah tuh ya kan, ribut. Menang lah tuh akhirnya tuh, menang. Udah gue jalan lagi. Udah sih habis dari situ udah tuh gue pokoknya hari pertama kali gue ribut di situ di barat. Nah, tuh. Pas kelas 2 nih, lu naik kelas 2. Sebelumnya naik kan nih di kelas 2? Alhamdulillah sih lancar dari kata. Lancar. Mantep lah. Berarti bagus. Jangan sampai juga lah kalau kayak gitu mah, gue juga kasian juga karena tua gua kan, sekolah gua jauh. Iya, harus rumah gua di mana? Jadi nunda ya kan? Maka ada rumah gua di Tangsel, sekolah di Jakarta Ujung, masih ya sampai Petro mah kacau. Nah, pas kelas 2, biasanya kan lu dari kelas 1 lu udah punya pengalaman nih di kelas 1 belajar dari kakak kelas lu atau dari alumni lu. Masuk nih kelas 2, mungkin ada momen-momen atau pengalaman lu selanjutnya di kelas 2. Kalau gua kelas 2 sih kalau menurut gua yang ribut yang bener-bener seru ya. Gua waktu itu HUT Jawa itu gabungan sama sekolah sahabat gue, sekolah
sahabatan juga nih sama sekolah gua nih di sekolah Bijar kan tuh harus bocah Serpong tuh. Gabung sama anak Bijar. Iya, gabung sama Bijar. Itu orangnya itu kurang lebih 2 patas lah kalau di Muslim Gebis ya kan. Oh, Bijarnya 2 patas. Gabungan tuh. Oh, digabung jadi 2 patas. Digabung jadi 2 patas itu benar-benar. Nonton Persija nggak tuh? Oh, kagak. Kirain nonton Persija 2 patas. Untung kagak ada yang bawa drum gitu ya kan di atas tuh, kalau ada yang bawa drum di atas mah bahaya. Tuh gue gabung sama Bijar sama karena sama-sama HUT, berantem sama kapal tuh. Sampai masuk berita juga tuh. Di mana tuh berantemnya? Berantem jadi kapal itu dia naik metro, gue di Taman Puring kan nih stay nunggu dia. Kapal datang ya kan metro, bocah gue keluar tuh langsung dari Taman Puring. Itu metro, namanya situ metro. Wah itu udah gak jelas tuh, udah metronya dihancurin, bocah-bocah kapalnya juga hancur semua, udah kacau sampai pecah. Jadi gua sampai diudak-udak polisi tuh, nggak diudak sih maksudnya, polisi sampai misahin gua karena salahnya tuh udah ngejar anak kapalnya. Metronya juga dihancurin mas, sampai metro-metronya dihancurin. Masuk berita ada tuh dari situ karena emang di Jawa kan sistemnya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kelas 1 nih budak. Kelas 2 ini udah lumayan tuan tanah lah gitu kata. Udah lebih dihormatin lah. Iya, udah punya kasta. Nah, kelas 3 ini dari juragan kontrakan, udah tinggal duduk-duduk doang. Tinggal nyuruh, udah lu maju. Iya, udah lu maju. Bacok lu. Serem juga ya anak STM. Gitu lah tuh. Jadi di istilah kata itu panglimanya di kelas 2-nya itu. Gua bawa aja tuh, pertama naik P2, udah berhasil naik. Tapi karena polisi ngikutin mulu nih, gue mau bawa ke PGA kan tuh, niatnya mau ketemu sama yang sekolah di Ciputat. Gue mau temuin sama sekolah di Ciputat. Udah naik kan semetro, karena emang itu dua patas dibasikin semetro. Iya. Sampai atas disuruh turun. Tuh gue sampai masuk kampung. Oh disuruh turun sama polisinya itu. Polisi. Pas polisi baru 1 mobil dia nggak udah dinangkep tuh. Pas udah sekitar 3 mobil udah polisi udah rame baru sosokan nangkep. Nah tapi alhamdulillah yang ketangkep 2 orang apa 3 orang, itu juga tamu sih, di situ juga kayak ngerasa salah juga sih. Terus gimana tuh yang ketangkep dari pihak lu ya, tuan rumah ngebantu nggak? Ada, mas pasti ngebantu lah kalau itu kan ya. Sebenarnya sih kalau misalnya soal ngebantu apa enggak, kalau menurut gua ya tawuran itu jadi konsekuensi. Lu yang milih, lu yang harus nerima. Kalau gua kalau kenangan pahitnya itu gua baru pindah nih ya kan, baru pindah di Pasar Bintaro, daerah Pasar Bintaro. Bocah-bocah Jawanya ini nih, anak-anak Jawa nih pada main, ngerasain ngalong ke selatan nih, ngalong ke selatan. Ayo bocah udah rame, jalan gua ya kan ke selatan ke daerah Bintaro tuh. Itu gua baru pindah ke daerah Bintaro itu baru 2 mingguan. Gue udah wanti-wanti nih sama bocah sekolah gue nih, mas tolong ya kalau misalkan ada sekolah ombak yang dari Blok M jangan diberantemin. Kalau sekolah ombak jangan diberantemin, karena apa, di Pasar Bintaro lu tau sendiri lah itu sarangnya bocah sekolah ombak kan tuh. Gue udah wanti-wanti begitu, tapi kata kelas 3 gue nggak ada hubungannya lah, seragam tongkrongan nggak ada. Tapi gue sekarang tiap hari gue ketemu sama si sekolah ombak, nggak enak juga kan. Apalagi lain serba salah. Iya. Tuh dari situ gue pertama kali ribut sama sekolah ombak tuh di Tanah Kusir. Tanah Kusir dia jebol. Terus ke kolong veteran dia jebol lagi. Terus di Depsos dia jebol lagi. Di Pasar Bintaro jebol lagi dia. Terus akhirnya rumah gue ini posisi rumah gue ini pas banget di tongkrongannya sekolah ombak. Terus gue posisi lagi ya udah pikiran gue udah menang berkali-kali, udah lah nyantai lah, buat apa ribut lagi kan, tinggal ngerayain kemenangan doang lah kata kan. Tinggal ngerayain, gue lagi duduk gue baru ke warung, gantian gue di kick balik mas, itu di kick balik gue mau sekolah ombak, diserang lagi ya, serang balik ya, dibalikin. Tapi dia posisinya albes, sudah rame banget, nggak tahu tuh ngoling-ngoling bocah mana basis lain lah mungkin, iya, mungkin sama dia mungkin greget juga, iya, bete lah 4 kali ya kan. Tapi itu hikmah yang bisa gue ambil sih di situ. Gimana ya, gue baru buat pindah 2 minggu, malamnya gue langsung diusir sama RT-nya anjing. Berasa bersalah lah sama orang tua. Iya, berasa bersalah banget tuh. Dari situ ada nggak nih apa pas lu nih diusir sama RT lu, ada rasa penyesalan nggak? Dibilang nyesel ya
gua gimana ya, semua orang pasti kalau di gituin pasti nyesel, rasa nyesel ada, rasa kesel pasti ada. Posisi gua baru banget pindah, gila. Baru 2 minggu tuh gua kontrakan udah bayar, duitnya gak dibalikin, tiba-tiba diusir. Belum sebulan belum rasain, belum salam-salaman sama bocah-bocah. Ujung-ujungnya gua harus ganti rugi, kontrakannya diserang. Soalnya pas diserang ada yang pengen gimana ya, masuk rumah, masuk warung. Nah si bocah ombaknya ini juga ikut-ikutan, ikutan masuk warung. Jadi ya dagangan-dagangannya suruh ganti. Ya udah, ganti rugi gede tuh gua di situ. Gue mikir, ternyata tawuran kayak gini ya nggak ada gunanya ya. Cuma gimana ya, pemikiran orang tuh beda. Nah, semakin kita ngerasa kayak bersalah, justru malah semakin tertantang kalau. Benar. Nah di kelas 1, kelas 2, pas momen kelas 3 nih, pasti lu ngerasain namanya lulusan sekolah lu. Ada nggak hal yang beda dari pas lu lulusan? Mungkin ada kenangan yang nggak bisa lu lupain lah. Kalau kenangan lulusan sih, gue lulusan perbasis sih gue kemarin ya. Mungkin pas momennya pas gue udah lulus dari itu sih. Oh ya, jadi kemarin lulusan gak gabung dong? Enggak, gue bisa. Iya, gue warbus doang. Itu gue juga sempat gesekan sedikit tuh sama sekolah di Pondok Pinang, Mas. Salah paham juga kan. Jadi sekarang gini, gue STM. Nah si sekolah Pondok Pinang ini coret-coretan satu lapangan gede kan bareng. Gue nggak mau, biarpun gue cuma sekitar 10 orangan, gimana caranya? Mau dia yang gue usir, apa gue yang diusir? Gue nggak mau lah gabungan, beda kasta bre, gue bilang gitu kan. Beda terus kasta. Gimana tuh jadinya? Ya mau nggak mau dia lagi coret-coretan, gue isengin aja gue. Gue gesek-gesek dikit aja, perkenalan doang, perkenalan kan. Nandain lah ibaratnya, kasih tahu, wah gue ini nih ya. Karena emang ya, apa yang mau kan, posisinya kan beda kasta, jadi bukan gue mau sombong, tapi kan pertama karena kalau gue lawan dari sekolah gue tuh nggak boleh, STM lawan SMA lawan SMK tuh nggak boleh. Kedua bukan tandingan gue, bukan karena gue yang udah kuat atau dia yang lemah, itu tapi karena emang gue nggak mau juga, nggak boleh diberantemin juga, udah. Terus kalau yang pas udah lulusnya, di situ agak aneh juga tuh, gue udah lulus, posisi gue udah lulus, udah hampir setahun gue lulus, Mas. Ini momen paling pahit sih yang bikin gue harus kehilangan ini, bukan nggak hilang sih maksudnya, momen yang cederain gue kan, itu yang bikin momen paling pahit. Gimana tuh ceritanya awal mulanya? Jadi cewek gue nih tabrakan nih, mantan gue nih kan, tabrakan di daerah Cengkareng. Nah gue baru balik gawe, langsung ke tempatnya dia kan, langsung ke rumah sakit. Situ gue nungguin orang tuanya, nungguin segala macamnya kan, dari Bekasi. Gue dari sore sampai malam, jadi dari barat itu gue malam ke selatannya. Sedangkan posisi selatan kan, kalau selatan ribut pasti malam. Gue baru nyampe flyover Bintaro sana, sekolah Kodam Bintaro sini, ngeriak, lo bantuin gue ribut. Oh, kebetulan ketemu temen lo? Iya, kebetulan ketemu temen gue, bantuin gue ribut lo. Gue bilang, gue capek banget, posisi gue habis baru balik ke rumah sakit. Gue jelasin begitu, bukannya gue gak mau bantuin, tapi ini lu pasti mau, lo pasti ikut, musuhnya pasti lu tahu, seru nih lawan yang sekolah Pondok Pinang, kata dia gitu. Nggak tahu sekolah Pondok Pinang apa sekolah mana yang bagi gue ya, tapi menurut info yang beredar, anak Pondok Pinang. Di mana tuh lu dibaginya? Di sini, kalau ada yang tahu bekas level veteran tuh situ. Pertigaan veteran. Iya, kalau ada yang tahu itu bekas level situ, yang ada lapangan gede, ada pom bensin. Gue posisi udah tuh, gue lewatin kan tuh anak kodamnya, gue lewatin. Karena emang posisi gue nggak mau ribut, gue jalan duluan, set. Pas gue nyampe pertigaan veteran itu, gue langsung diteriakin. Ini gue rasa ini sekolahan yang teriakin gue tuh ngapalin gue karena pas bekas dari lulusan itu. Dan pas lulusan lu recetin lah. Iya. Akhirnya dia keinget masa lalu. Iya. Wah, ini kayaknya bocah yang waktu itu nih. Mungkin itu dari situ ya kan. Dia neriakin gua tuh. Terus gimana tuh kelanjutannya? Ya dia kayak langsung teriakin, Mas, dari jauh langsung teriakin. Woi, blow Jawa no, blow Jawa. Gue udah teriak, woi anjing, gue gak ikutan, lu ngapain lu? Langsung udah gua kan tuh dia posisinya. Gue gak ikutan anjing, gue gak ikutan. Posisi emang beneran gue gak ikutan. Tapi dia langsung udah gua, itu sampai sekolah kodamnya dijebolin, dilewatin, Mas, bener-bener udah gua doang.
Ditandain kayaknya lu mau ditandain. Akhirnya punya tanda beneran kan? Itu gue diguyur air keras, wah itu udah nggak jelas tuh air, udah jalanan Udah ngebola. udah kacau, udah pokoknya udah ber. Nah pas diguyurin, biarin aja lah, udah ini doang kan. Pas gue liat plat motor, spakbor motor temen gue lotok-lotok. Wah, udah gak beres nih, gue udah diguyurin gue 3 kali, 3 botol gitu ya kan, diguyurin. Dibagi-bagi gue ya kan, jebret, gue bagi, gue gini-giniin, maksud gue Ngelak lah. iya mendingan badan gue yang kena, soalnya kalau badan masih nggak ini banget lah ya kan. Yang penting nggak masuk ke bagian Iya, kita. nggak bagus, nggak ke dada Bagian atau iya, kemana ya kan. bagian yang resikonya lebih tinggi lah. Iya. Us itu kan udah ya, yang penting nggak masuk ke bagian yang lebih Iya, karena bahaya lah. amit-amit dia jangan sampai kena dada atau jantung, terutama pasti gue mati di situ. Nggak apa-apa. Iya, jangan lah. Tuh Kan orang-orang, rame ntar rombongan nih ke rumah lu bawa bendera kuning. udah pernah dong gue disamperin sama ramai, Oh, jangan udah pernah. samperin lagi lah. Buat pengalaman aja, Pengalaman masa lalu aja ya, itu, nggak usah diulang. Buat pelajaran. Tuh gue tepis-tepisin kan, gue gini-giniin, gue gitu pokoknya. Terus ada yang karena gue udah dibuletin, ada yang bagi gue dari samping, tuh ngincer mata gue, rasa gue ngincer mata. Karena pas ngincer mata, gue tangkisnya gini, gue tangkis begini, set, sini gue kena tuh. Pas ini gue kena, tuh masih nggak berasa tuh, namanya bacok pasti nggak berasa, bukan karena wapak, orang-orang mah teriaknya gue wapak karena dia bacoknya berkali-kali diguyurin, nggak apa-apa. Padahal mah biar dia tumpul apa meleset apa gimana kan. Ibaratnya masih ada yang ngelindungi Iya, lah. masih rezeki gue. Karena semua takdir tuh Udah ajal ada- maut udah ada yang ngatur. Karena udah kayak gitu, pas gue liat kok berdarah anjing. Ini darah apa? Iya, Lipstick tuh nih. posisi gue pakai kemeja panjang kok lengket, nggak enak gitu kan. Nah, Lengket. Udah tuh di situ, wah anjing gue berdarah. Di situ gue langsung turun dari motor, yang ngebacok gue tarik. Nah pas ditarik bunyi krek. Itu luka gue yang tadinya cuma segini nih, jadi segini. terus lu Gila tuh aku langsung anjing, gue langsung turun dari motor, gue teriakin, woi anjing gue blower bus ini, kata lu mau jari gue, gue gituin. Gue tarik tuh dia bocahnya, pas gue tarik bocahnya kayak gimana sih, jatuh dari motor gitu kan, motornya ketinggalan lagi ya. Dia bacok gue dapet motor. Tapi motor diamanin sama ini sih, bukan gue yang ngambil, Sama warga? sama warga, karena posisi warga keluar udah gitu, posisi ributnya depan masjid, yang bocah lagi, yang orang-orang warga lagi pada ngaji keluar semua kan. Gue pengen udah kayak gitu, posisi gue masih mau disayurin juga sama warga, dijelasin, karena emang gue awalnya mau cabut ke warkop kan, tapi warkopnya nolak. Enggak, ini korban. oh akhirnya dijelasin. Iya. Terus pas lu kena itu gimana tuh? Lu dibawa ke rumah sakit atau perlu jalan sendiri? Gua dibawa, karena emang udah kan lukanya emang gede banget kan. Gua 38 jahitan dalamnya 18, luarnya 20, jahitan dalam 18. Jadi sini gua nih mas, tendon gua udah hancur. Jadi nih di sini gua nih, tadinya awalnya 3 jari gua, 1 2 3 nih nggak gerak, tapi alhamdulillahnya yang jari tengah udah bisa gerak kan sekarang. Jadi sisa 2 jari doang nih yang mati, udah nggak gerak. Udah nggak bisa gerak. Iya. Udah cukup buat Mau gerak lagi apa nggak nambah gerak semuanya nih? Iya jangan Oh, lah, kalau bisa gue yang bikin dia nggak gerak. Iya. Enggak lah, jangan diituin lah. Nggak boleh, dendam gak bisa. Nah terus gimana tuh? Lu dibawa ke rumah sakit atau gimana? Nah pas gue ke rumah sakit, karena emang luka gue udah itu kan udah masuk parah lah kan itu kan. Gue pertama dibawa ke klinik kecil, Menerima? bukan ngerima, cuma di lap-lap, di Oh, gitu ya kan. ibaratnya Pertolongan pertama. pertama. Iya. Pertolongan pertama katanya ini udah nggak bisa mas, udah kayak gini udah emang kalau diginiin juga udah pasti putus Iya. itu. Harus diobras nih, harus Iya, diobras. diobras kayaknya tuh. Udah nggak bisa ditolongin lagi kan, dari klinik pertama nih Nah. dibawa ke kayak puskesmas kecil gitu ya kan, puskesmas yang agak gedean dikit lah dibanding si klinik ini. Dibawa ke situ, itu juga nggak bisa karena emang lukanya udah kacau. Terus gue dibawa ke sini rumah sakit Pesanggerahan kan pertama, rumah sakit Pesanggerahan, dijahit, udah kelar dijahit, Rongsen. bukan di ronsen, jadi pas udah kelar jahit, tangan gue nggak gerak sama sekali abis gara-gara dijahit ya kan, nggak bisa gerak. Mati rasa lah Iya ibaratnya. udah mati rasa, takutnya ada apa-apa. Dioper lagi gue ke Suyoto. Terus satu hari gue dari sekitar jam 12-an pagi gue baru keluar. Baru keluar rumah sakit. Iya. Nginep ibaratnya nginep. Udah kacau deh itu. Nah di Suyoto gue baru di tangga, jadi udah dijahit, dibuka lagi anjingnya di situ. Oh, di Sioto mungkin dibuka lagi mau ngeliat. Ngeliat ya. Takutnya kan ada bagian-bagian saraf atau urat yang tadinya putus atau Iya. geser kan, bahayanya kan di situ. Betul di situ.
Jadi di Suyoto gue dibuka lagi, dijahit ulang lagi, semuanya dicek, ternyata tendon gue udah pecah ya kan. Jadi udah nggak bisa, emang udah mati rasa kan sampai sekarang juga. Ya gimana ya dibilang nyesel karena itu ya. Gue nyesel, tapi maksud gue gini loh. Kenapa tuh kalau emang dia niat ngincer gue, kenapa bukan posisinya pas gue masih seragam. Jadi gue udah lulus malah dibagi. Buat lo yang kebacok gue, titip rindu aja. Siapa tahu rindu jadi pelukan berdua. Titip rindu buat dia. Nah, dari cerita lu semua nih, mungkin ada pesan-kesan buat diri lu sendiri, buat orang-orang yang masih ketawuran atau masih pengen nyari jati diri. Mungkin kan kalau orang-orang tawuran sekarang taunya ya udahlah gue ikut aja, tapi kan dia nggak pernah tahu gitu resiko dan hal apa yang bakal dia dapetin. Kalau menurut gue sih saran dari gue ya, gue nggak nyalain lu tawuran. Namanya manusia pasti, apalagi anak muda kan, pasti masa-masanya buat nyari jati diri, nyari nama atau apa ya kan. Cuma kalau bisa lu nyari nama itu di hal positif. Itu lebih baik. Iya, itu lebih baik. Karena kalau lu tawuran, lu lulus, lu pasti udah dilupain boy. Iya. Tapi kalau lu dari hal positif, dari kayak misalkan lu dapat penghargaan dari olahraga ini ya kan, namun pasti tetap tercatat. Beda dari tawuran. Setiap tahun pasti beda masa, beda cerita, tapi sahabat tetap adalah kita. Mantap. Nah, intinya dari apa yang Mas Belo ceritain itu bahaya buat tawuran. Di sisi lain ada hal buruk, ada hal positif. Ya positifnya tergantung diri lu, hal buruknya mungkin lu bakal ngerasain apa yang bakal yang kayak dirasain sama Mas Belo ini. Ya kalau bisa sih udahlah, stop tawuran, stop budaya tawuran. Lebih baik lu cari hal positif, lu bahagiain orang tua lu pikirin lu lulus sekolah lu mau kemana nih. Jangan sampai lu ngelukain diri lu sendiri, lu ngerugiin orang banyak, lu ngerugiin orang tua lu. Jangan lupa lu like, lu komen, dan subscribe.